Kalau masyarakat memang tahu kenapa hutan harus dijaga, kalau pendaki paham kenapa sampah tidak boleh ditinggalkan, kalau warga sekitar mengerti pentingnya air bersih itu dan pohon, maka konservasi berjalan lebih mudah gitu. Kalau mereka sudah memahaminya. Spesies kunci sebenarnya, yaitu macan tutul, ya, kemudian ada elang Jawa, kemudian ada juga surili. Jadi semoga aja melalui program podcast ini BTNGC ingin mengajak Sobat Ciremai untuk memahami bahwa menjaga alam bukan tugas satu lembaga saja, tapi tugas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Ciremai, selamat datang di episode perdana kali ini untuk program podcast terbaru yaitu Sora Ciremai. Ruang dengar yang menghadirkan cerita, edukasi, dan juga pengalaman seputar alam, konservasi, serta soal Gunung Ciremai. Program ini akan dipandu oleh saya, Galang Agung, yang akan menemani kalian dalam perjalanan baru ini. Perjalanan suara, cerita, makna, lewat program podcast terbaru dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Hari ini kita akan kenalan dulu dengan podcast terbaru mungkinnya ini. Dan ngobrol santai bersama narasumber spesial yaitu ada Pak Lukman sebagai penyuluh kehutanan ahli muda di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Lukman sudah bisa hadir ya di hari ini untuk podcast perdana kita nih Sora Ciremai ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berlanjut ke Pak Lukman ya, kita akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih program podcast Sora Ciremai ini. Jadi Sobat Ciremai, podcast ini lahir dari satu keinginan sederhana. Yang bagaimana caranya agar cerita dan edukasi konservasi bisa menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang hangat, santai, tapi tetap penuh makna. Melalui Sora Ciremai, kita akan ngobrolin banyak hal tentang hutan, tentang pendakian, tentang satwa, tentang program-program di BTNGC, dan juga tentang hal-hal lainnya. Dan di season baru ini, Sora Ciremai juga punya tujuan menjadi jembatan antara manusia dan juga alam lewat suara. Karena kadang untuk mencintai alam, kita tidak selalu harus berada di dalamnya. Cukup dengan memahami ceritanya. Betul nggak nih, Pak? Betul banget itu. Betul ya. Cocok. Cocok. Nah, setiap episode nanti juga kita akan punya satu tema utama dan dibawakan secara santai dan informatif tentunya. Dan juga ada segmen baru nih yang pasti bakal ditunggu-tunggu oleh Sobat Ciremai di luar sana, yaitu Suaraku Hari Ini. Di segmen ini, saya akan putarkan voice note dari Sobat Ciremai yang masuk lewat sosial media. Isinya bisa cerita, pesan, refleksi, ataupun juga hal-hal kecil terkait apapun menurut kalian yang sangat bermakna. Gitu. Oke, mungkin di luaran sana menanyakan kenapa sih di BTNGC harus ada podcast. Mungkin jawabannya seperti ini. Konservasi itu bukan cuma pekerjaan di lapangan, tapi juga konservasi adalah soal kesadaran dan juga pemahaman. Mungkin menurut Pak Lukman juga seperti itu ya, karena kita sama-sama penyuluh nih. Nah, karena sama-sama penyuluh, pasti program konservasi itu bukan hanya soal pekerjaan di lapang ya, Pak. Iya, betul. Jadi memang itu adalah kesadaran dan juga pemahaman dari diri kita masing-masing. Kalau masyarakat memang tahu kenapa hutan harus dijaga, kalau pendaki paham kenapa sampah tidak boleh ditinggalkan, kalau warga sekitar mengerti pentingnya air bersih itu dan pohon, maka konservasi berjalan lebih mudah gitu kalau mereka sudah memahaminya. Jadi semoga aja melalui program podcast ini BTNGC ingin mengajak Sobat Ciremai untuk memahami bahwa menjaga alam bukan tugas satu lembaga saja, tapi tugas kita semua. Baik, kalau begitu ini kita sudah kedatangan narasumber yang dibilang senior saya ini, saya hormat ini. Sobat Ciremai, kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita di episode perdana di Sobat Ciremai. Ada Pak Lukman sebagai narasumber kita hari ini. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Lukman? Oke, siap. Terima kasih. Nama saya Lukman, saya penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Sebenarnya saya itu cukup baru sebenarnya di TNGC ya, karena baru bergabung di TNGC itu sejak 2022 sebenarnya. Jadi, ya baru sekitar 3 tahunan lah ya. 3 tahunan. Saya lama di Kalimantan Tengah waktu itu, hampir 9 tahun ya. Pengalaman di jauh. Di luar Jawa, di luar Jawa kan. Itu saya belum mengalami. Oke, Pak Lukman, mungkin tadi saya sempat memberikan bahasan tentang mungkin untuk episode perdana ini yang ringan-ringan terlebih dahulu. Untuk Sobat Ciremai, mungkin kita tahu bahwa TNGC atau juga Taman Nasional Gunung Ciremai ini bukan hanya soal jalur pendakian saja. Betul begitu Pak Lukman? Betul. Coba Pak Lukman boleh ceritakan nggak secara singkat BTNGC itu apa sih? Oke.
Oke, jadi Balai Taman Nasional Gunung Ciremai itu sebenarnya satu kawasan konservasi. Ya. Nah, TNGC ini ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Taman Nasional itu pada tanggal 19 Oktober tahun 2004. Jadi mungkin sekarang tuh sudah berusia hampir 21 tahun ya. Iya. Sekitar 21 tahun lah gitu ya. Sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani di KPH Kuningan. Jadi Gunung Ciremai itu dulu satu BKPH, namanya BKPH Linggarjati tuh. Oh Dan iya. akhirnya satu BKPH itu dijadikan Taman Nasional Nasional. gitu. Dan sebenarnya Taman Nasional itu Gunung Ciremai gitu ya, itu terletak di Kabupaten Kuningan dan juga di Kabupaten Majalengka gitu. Sebenarnya begitu. Iya. Kalau ya luasannya sekitar, kalau persisnya itu sekitar 14.841,30 hektar. Nah, itu ingat-ingat. Oh, ingat-ingat tuh, nanti ada kuisnya itu. Oke, siap. Dan juga mungkin bagi Sobat Ciremai ya, yang hanya mengenal Ciremai itu sebagai jalur pendakian, tidak hanya itu. Kita pun sebagai Taman Nasional menjaga keanekaragaman hayati tentunya. Betul. Barangkali nih Pak Lukman, habitat satwa di sini kan cukup baik ya. Dan juga memang tutupan lahan ataupun juga vegetasi yang bisa dibilang terawat. Mungkin ada hewan-hewan atau satwa-satwa apa aja sih yang memang concern dilindungi oleh TNGC gitu. Iya. Jadi sebenarnya Gunung Ciremai itu atau di satwa liar yang ada di Gunung Ciremai, kita tuh memiliki 3 spesies kunci sebenarnya. Yaitu macan tutul, kemudian ada elang Jawa, kemudian ada juga surili. Gitu. Nah, itu 3 spesies kunci itulah yang menjadi dasar. Maksudnya dia itu kan nanti akan mempengaruhi ekosistem di bawahnya gitu, satwa liar yang lainnya gitu. Iya. Tapi selain itu juga banyak banget gitu ya satwa-satwa liar yang lainnya gitu. Coba apa aja? Misalnya kalau dari sisi primata, kita tuh selain surili tadi ada lutung. Kita juga ada makaka, monyet ekor panjang. Kemudian kalau dari macan-macanan gitu ya, jenis kucing. Kita tuh selain macan tutul tuh kita punya kucing hutan, kita punya musang. Musang tuh ada berapa jenis tuh? Itu banyak. Kemudian ada jelarang dan lain sebagainya. Itu banyak banget gitu ya. Apalagi jenis burung ya. Jenis burung juga luar biasa, betul. Memang luar biasa. Ini di sini. Gunung Ciremai itu kalau dari jenis elangnya itu udah ada elang Jawa ya kan yang jadi maskot lambang negara kita tuh sebenarnya. Kemudian ada juga elang brontok, elang ular bido, elang hitam, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan tuh Sobat Ciremai, kemarin kita baru pelepas liaran elang bido ya, Pak? Elang ular bido. Di Majalengka. Di Majalengka, di Banturagu. Berapa tuh, Pak, kalau boleh tahu? Apanya? Ada berapa yang dirilis? Kemarin tuh 3 ekor ya? 3 ekor. Kurang lebih 3 ekor kemarin ada di Majalengka ya, mungkin nanti beritanya bisa dilihat di Instagramnya Gunung Ciremai ya. Untuk lebih lanjutnya tuh nanti kita lihat lagi. Mungkin itu ya Pak Lukman, ada juga beberapa hewan-hewan yang mungkin bisa dibilang orang lain tuh tidak terlalu ngeh gitu karena mereka tuh kecil tapi tidak terlihat, tapi itu adalah identitas dari Ciremai. Seperti misalkan ada kodok merah. Betul, kodok merah Ciremai. Dan juga ikan dewa. Ikan dewa, betul. Nah, kodok merah juga ini sebenarnya dulu kan dikira tuh sama dengan yang di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu ya, dengan yang di Halimun Salak. Tapi ternyata pas lebih detailkan lagi ternyata berbeda spesies. Nah, kita itu Gunung Ciremai lebih dekat dengan spesies kodok merah yang di Gunung Slamet gitu. Nah, kalau yang di Gunung Gede Pangrango dengan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu sama. Gitu, satu spesies gitu. Jadi kita lebih dekatnya dengan Gunung Slamet memang. Malah yang jauh nih kita, bukan yang sama-sama satu provinsi ternyata. Betul. Tapi memang jadi keberagaman biodiversity yang memang bisa dibilang Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati dan harus tetap kita jaga agar anak cucu kita nanti bisa melihat dan mengetahui gitu, tidak hanya memang cari tahu di Google atau searching aja. Dan sebenarnya Gunung Ciremai itu kan dia gunung yang soliter ya, dia sendiri di wilayah pantai utara Jawa gitu. Jadi habitat satwa liar yang ada di pantai utara Jawa, khusus wilayah Jawa Barat bagian timur, itu pasti adanya di Gunung Ciremai itu. Jadi dia sebagai rumah terakhir sebenarnya. Betul. Karena di sekelilingnya itu sudah kota gitu. Ada Cirebon, ada Majalengka, ada Indramayu, ada Kuningan gitu ya. Jadi ya memang satwa liar yang ada di wilayah utara, di wilayah Cirebon lah ya, wilayah 3 itu ya, di Gunung Ciremai itulah. Sebagai rumah jadi mereka. Sebagai rumahnya gitu.
makanya harus dilindungi. Betul, gitu. makanya tadi juga saya kan sudah bilang ya, ini memang harus kita jaga, bukannya tugas Betul. satu instansi saja, karena ini adalah tugas kita semua untuk menjaga alam agar kalau misalkan bisa dibilang berkolaborasi lebih baik gitu, Nah. untuk jangka panjang yang sehat dan juga sejahtera, sama-sama betul. tidak merusak gitu. Mungkin begini Pak Lukman, saya ada beberapa pertanyaan lagi terkait dasar-dasar yang bisa dibilang itu orang lain belum mengetahui tentang Ciremai dan hanya mengetahui Ciremai itu adalah jalur pendakian saja. Gitu. Mungkin Pak Lukman bisa menjelaskan Ciremai itu kenapa dia dinyatakan sebagai taman nasional dan tidak menjadi hutan produksi lagi. Dasarnya tuh Kenapa apa gitu ya? Sejak pertama ditunjuk sebagai taman nasional. Oke, jadi sebenarnya nilai penting Gunung Ciremai itu apa sih sebenarnya Nah, gitu ya? itu. Nah, itu kan yang harus kita tahu tuh. Jadi Gunung Ciremai itu merupakan kalau kita bisa bilang itu adalah menara air. Menara air. Jadi tower air bagi 5 kabupaten di sekelilingnya. Ya Kabupaten Kuningan, Majalengka gitu ya, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon juga Brebes dan Indramayu gitu ya. Nah, jadi di sekeliling di sekeliling Gunung Ciremai, kabupaten-kabupaten itu ya sumber airnya ya dari Gunung Dari Ciremai. sini. Kita tuh sebenarnya kalau berdasarkan pendataan kita tuh punya 97 mata air. Banyak tuh. Banyak, 63 di Kuningan, 34 di Majalengka. Dan berapa coba debitnya? Debitnya berapa tuh Pak? Debitnya 8.000 liter per 8.000 detik. Per detik. 8.000 Luar liter biasa. per detik. Kurang bersyukur apa coba? Kurang kita bersyukur nggak apa? bakal kekurangan air kalau misalnya memang betul-betul menjaga. Betul. Itu. Kalau ya tadi, makanya Gunung Ciremai itu harus dijaga. Nah, gitu. Karena fungsinya sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Apalagi ini halayak banyak kan beberapa Betul. kabupaten tuh. Coba kalau dihitung jumlah penduduk berapa coba itu yang tergantungan dengan air dari Ciremai gitu ya. Itu luar biasa itu. Ciremai rusak kita nggak bisa minum. Nah, itu dia. Ibaratkannya kayak gitu. Susah tuh. Susah itu. Waduh, kesusahan air, jangan deh. Jangan. Makanya harus dijaga, benar-benar dijaga. Dan ingat juga untuk para pendaki ataupun juga pengunjung di sekitar Gunung Ciremai, kalian harus sadar akan kawasan konservasi tentunya. Ada beberapa hal yang memang do and dance di Taman Nasional seperti apa. Akan ada juga papan-papan larangan ataupun juga arahan-arahan dari pengelola wisata dan juga pengelola jalur pendakian. Kalian harus menuruti peraturan tersebut karena memang ini demi kebaikan bersama dan juga tidak mengganggu kesehatan alam dan bisa berkelanjutan bagi kita semua. Mungkin seperti itu ya. Betul. Saya setuju tuh. Nah itu. Mungkin Pak Lukman nih saya juga mau nanya karena kan ini program podcast yang rebranding baru. Rebranding karena ini ya. kita season baru ya. Betul. Tahun ini kita baru ada lagi program podcast yang dengan judul Suara Ciremai. Mungkin Pak Lukman ada harapan apa sih dari podcast ini gitu untuk masyarakat luas? Oke, jadi mudah-mudahan dengan podcast ini yang baru ini Suara Ciremai ini informasi tentang Gunung Ciremai itu bisa dengan mudah tersampaikan ke masyarakat luas gitu. Khususnya yang Gen Z nih. Nah, karena kan sebenarnya sekarang tuh kalau Gen Z senang nonton podcast tuh ya. Betul, Pak. Jadi ya tadi nggak cuma sebenarnya Ciremai itu nggak cuma pendakian gitu ya. Meskipun sebenarnya kita punya 5 jalur pendakian. Gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma mendaki gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita gali dari Ciremai dan nilai-nilai kearifan lokal juga yang bisa kita gali dari Ciremai gitu. Nah, harapannya dengan podcast ini ke depan teman-teman tuh bisa mengikuti perkembangan dari Taman Nasional Ciremai sendiri gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikut kolaborasi gitu loh dengan kegiatan kita, dengan program kita gitu. Entah nanti misalnya ikut kegiatan penanaman, adopsi pohon dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa mengajak masyarakat luas gitu ya untuk peduli gitu, untuk lebih peduli dan juga lebih lebih perhatian gitulah dengan Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin harapan dari Pak Lukman juga sama dengan awal program ini terbentuk. Jadi memang untuk kesekian kalinya nih saya berbicara, semoga kalian bisa menjaga Gunung Ciremai sebagai rumah kalian, sebagai memang ini adalah tempat yang harus asri sampai nanti anak cucu ke depan untuk saling bisa melihat ataupun juga merasakan bagaimana kearifan ataupun juga keaslian dari Gunung Ciremai tersendiri. Mungkin itu Pak Lukman untuk hari ini. Memang karena kita untuk episode pertama pengenalan. Kita pengenalan dulu lah ya. Takutnya kaget nih ya yang nonton kan. Kalau misalnya tiba-tiba dikasih materi terlalu banyak dan berat.
Ya. Kaget nih, apalagi Gen Z kan. Memang betul kata Pak Lukman, Gen Z tuh suka nonton yang kayak gini. Jadi Betul. kalian kalau misalkan memang pengen tahu Ciremai kayak gimana, apa itu di Ciremai ataupun juga ada apa sih di Ciremai gitu, pengen bertanya, boleh silakan kalian nanti request di Instagram ataupun juga kalian nanti Di ikutan YouTube di ya. segmen Suaraku hari ini, kirim di Instagram nanti boleh. Dan juga nanti kita akan putarkan VN-nya ya. Silakan mau tanya, mau bercerita, silakan boleh. Nanti kita akan putarkan di episode selanjutnya tentunya. Dan untuk Gen Z nih, jangan lupa untuk kalian share juga ke teman-teman kalian nih, agar pesan konservasi tidak hanya berhenti di kamu. Nah, Itu dia. Jadi harus dibagikan sebanyak-banyaknya agar pesan konservasi tercapai dan juga tersampaikan dengan baik tentunya. Oke, kalau begitu Pak Lukman, terima kasih banyak Siap, untuk hari ini. kalau gitu. Maaf nih kalau misalnya Agalang. Agalang. Terima kasih banyak Pak Lukman. Siap, Kalau misalnya sama-sama. ini episode pertama yang ya mungkin ada kurang yang ada salahnya, saya mohon maaf. Sama-sama. Mungkin untuk kedepannya kita akan produksi lebih better lagi lah, lebih bagus lagi, lebih proper lagi. Insya Allah kita akan ada improvement lainnya. Tentunya di season kali ini 2025 kita akan banyak bahasan-bahasan yang akan menjadi bahan pembelajaran untuk kalian mungkin, ataupun juga bisa menjadi bahan acuan kalian kalau misalkan mau ke ODTWA mana nih. Nah kayak gitu bisa nanti kita akan bahas itu semua, dan soal-soal ke hati nanti ada apa-apa lagi banyak. Betul, banyak ke hati. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Baik, kalau begitu Sobat Ciremai, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode pertama dari podcast Suara Ciremai. Semoga episode ini bisa jadi langkah awal yang baik tentunya untuk menjelajahi banyak cerita tentang alam, kehidupan, dan juga konservasi. Saya Galang pamit undur diri dari episode ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun juga kekurangan pada episode pertama ya. Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian agar pesan konservasi tidak hanya berhenti di kamu. Kalau begitu, ini Pak, sebelum penutupan saya ada tagline nih untuk Suara Ciremai ya. Jadi tagline-nya gini Pak, Suara Ciremai, salam rimba, Ciremai dijaga. Nah, gitu Pak. Oke. Salam rimba, Ciremai dijaga. Nah, kita bareng-bareng nih. Oke. Suara Ciremai, salam rimba, Ciremai dijaga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimba raya, indah permai dan mulia. Taman tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia. Taman tempat kita bekerja.